Shalom, saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dengar firman Tuhan tentang keyakinan iman yang kita ambil daripada Roma 8 ayat 31. Mari sebelumnya kita buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Mari kita akan membaca bersama-sama dengan perikop keyakinan iman. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau telanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, di mana waktu itu jemaat mula-mula memang dalam situasi yang harus memang benar-benar punya keyakinan iman yang sungguh-sungguh, di mana waktu itu kehidupan iman sebagai seorang Kristen memang dipertaruhkan, sampai nyawa sekalipun bisa dipertaruhkan, karena pada waktu itu memang kekristenan baru berkembang dan menjadi musuh daripada Yahudi, bahkan waktu itu dari kerajaan Roma pada waktu itu juga yang memang belum merestui akan agama ini, sehingga menjadi taruhan iman, sehingga mereka harus punya iman dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hidup sehari-hari mereka sebagai orang Kristen. Mereka harus punya iman. Dan tadi di dalam satu ayat dikatakan seperti domba sembelihan hidup mereka, saudaraku, yang siap untuk menghadapi kehilangan nyawa sekalipun. Hari-hari ini kita juga diperhadapkan dalam situasi pandemi COVID, dalam gelombang baru yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, di mana memang ada dua faktor yang menyebabkan ini. Kalau kita baca-baca dari berita, di mana memang kelalaian dari prokes itu sendiri, dan kedua memang adanya varian baru yang lebih cepat yang dinamakan varian Delta, yang ada yang bilang 6 kali lebih cepat, ada yang bilang 10 kali lebih cepat dari varian-varian sebelumnya, dari Alpha dan Beta. Karena virus ini terus bermutasi, saudaraku. Memang sifat alamiah, sifat dasar daripada virus adalah dia terus bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga dia lebih bisa bertahan hidup. Itulah daripada mutasi daripada virus. Bahkan sekarang setelah Delta ada lagi namanya varian Kappa, ya, baru beberapa ditemukan memang sudah di Indonesia. Ya, banyak yang terpapar hari-hari ini oleh karena corona. Ya, bahkan bukan hanya terpapar karena penyakit, ya, ekonomi juga, dengan contohnya dengan PPKM ini banyak pembatasan. Tentu kegiatan ekonomi banyak dibatasi. Orang untuk mencari penghasilan, mencari nafkah juga banyak dibatasi. Sehingga memang
bukan hanya terpapar dari segi fisik penyakit, tapi dari segi ekonomi orang juga bisa terkapar. Banyak perusahaan sudah gulung tikar karena memang tidak dapat bertahan menghadapi pandemi corona yang sudah 1 tahun lebih ini terjadi di dunia, saudaraku. Bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Tetapi hari ini mari kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap punya keyakinan, iman kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Coba kita lihat pada ayat 31 bilang, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi ini poin yang paling penting saudaraku, bahwa Allah ada di pihak kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah, banyak problem, banyak pergumulan hari-hari ini di keluarga kita, di tengah-tengah pandemi corona ini. Dan kita mendengar juga hari-hari ini banyak saudara-saudara kita harus isolasi mandiri. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap beserta kita. Tuhan tetap di pihak kita. Siapa yang jadi lawan kita? Amin. Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak masalah siapapun yang jadi lawan kita. Yang penting Tuhan di pihak kita. Berarti kalau Tuhan di pihak kita, ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada desain daripada Tuhan yang luar biasa apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Siapa lawan kita? Ayat 32, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dengar ini firman Tuhan. Bapa yang sudah menyerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, untuk datang ke dalam dunia, lahir, bahkan Dia mati dan bangkit untuk kita. Iya, Bapa itu tidak menyayangkan untuk anak tunggalnya datang. Apa yang tidak dikaruniakan kepada kita, kata firman Allah di ayat 32 ini. Oleh karena itu tidak usah khawatir, tidak usah takut, bahwa Tuhan, Dia adalah sumber segala berkat, Dia sumber segala karunia. Apa yang tidak dikaruniakan Allah? Hari-hari ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetap percaya, punya iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan mengaruniakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Ada damai sejahtera selalu, ada pengharapan, ada kekuatan selalu di dalam hidup kita, karena Dia Tuhan yang beserta kita. Kita lanjutkan ke dalam ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, kita orang-orang pilihan Allah. Kita orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Makanya kita disebut gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil di dalam Tuhan. Ya, dikuduskan, dilayakkan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang menggugat, saudaraku? Ya, orang-orang pilihan Allah. Ya, kita tidak usah dengar kiri kanan belakang pada saat ini, tapi kita mau dengar Tuhan bahwa kita orang-orang pilihan Allah. Jangan dengar apa yang dikatakan kiri kanan, tapi apa yang dikatakan Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan yang jadi pembela kita, Yesus yang menjadi pembela kita. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pembela kita, saudaraku, pasti sesuatu yang luar biasa boleh terjadi dalam hidup kita. Kita lanjutkan kembali. Siapakah, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa yang dapat memisahkan kita? Kata firman Tuhan, apapun tidak dapat memisahkan kita. Penganiayaan, ketelanjangan, ya, tentu ketelanjangan berbicara tentang kekurangan, bisa bicara tentang masalah ekonomi, masalah keuangan saat ini.
bahaya. Kita saat ini dalam tengah-tengah pandemi corona, ya bahaya. Itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab ada tertulis, ayat 36, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Itulah hidup kita di dalam Tuhan, saudaraku. Ya, kita sepertinya, ya, segala sesuatu ada masa dan waktunya sebenarnya. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang seperti domba-domba sembelihan lewat apapun, ya. Tapi inilah saatnya kita proklamirkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini, ya. Walaupun bahaya mengintai kita, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi kita tahu kita jalan bersama Tuhan. Walau kita seperti domba-domba sembelihan saat ini, ya, yang senantiasa tentu ada di dalam pergumulan bahaya, tapi kita tetap maju terus dalam Tuhan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita lebih daripada menang karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Itulah keyakinan iman kita. Selanjutnya di ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi di ayat terakhir ditegaskan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, apapun itu, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, makhluk apapun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah keyakinan iman kita. Jalan terus di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itulah keyakinan iman kita. Sehingga kita, apapun situasi kondisinya, kita tetap yakin berjalan terus di dalam Tuhan. Amin. Amin.